Hai hai hai. Hai. Apa kabar nih kalian? Temenin aku yuk. Tapi aku berdoa, bismillah ya kalian dalam keadaan yang sehat dan dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Amin ya robbal alamin. Nah, temenin aku yuk, hari ini aku mau masak lumayan banyak. Nah, di sini aku udah nyuci beras dan di sini aku punya tempe 2 papan, juga tahu, dan ini juga tahu 2 bungkus. Nah, ini aku punya ayam juga. Tapi di sini aku mau cuci ayamnya dulu terlebih dahulu karena pertama-tama aku menyuci ayam, tapi di sini ayamnya itu banyak banget bulunya. Jadi agak repot ya kalau misalnya banyak bulunya, nyucinya harus pelan-pelan dan sabar. Nah, langsung aja di sini aku mau numis ayamnya, langsung aja pakai bumbu ajaib biar praktis dan mudah. Nah, ini langsung aja aku kasih garam, penyedap, terus tambah apalagi, pastinya harus pakai kunyit bubuk karena kalau masak ayam pasti harus pakai kunyit biar nggak pucat. Tapi selera ya, kalau misalnya nggak pakai kunyit juga nggak jadi masalah kalau misalnya nggak ada. Nah, ini dia udah aku kasih seasoning semuanya dan langsung aja ini aku aduk-aduk sampai bener-bener mateng. Dan kalau udah mateng tinggal dimasukin ayamnya. Simple banget kan masak ayam. Dan dulu aku itu kalau misalnya ke tukang ayam, ini enakannya dimasak apa ya ayamnya? Dan abang ayamnya itu bilang kayak gini, ayam itu apa aja mau dimasak apa aja itu enak. Ya emang itu ya, apalagi ini favorit. Nah, di sisi lain aku juga ini punya ikan mas. Ini ikan emasnya segede gaban dan belum dipotongin. Ini beli aku 2 biji kayak gini 1 kilo 20.000. Kataku masya Allah ya, alhamdulillah dikasih murah. Biasanya kan 1 kilo kan 40.000 ya, tapi ini nggak tahu gimana ceritanya, dia dapat dari mana, entah mancing atau apa, entah panen, pokoknya dijual murah. Tapi di sini aku mau digoreng biasa aja, digoreng kering. Sebenarnya lebih enak di di bumbu kuning atau di pepes, tapi berhubung gak ada daun, dan juga kalau misalnya di bumbu kuning enaknya itu pakai kemangi ya. Nah, ini langsung aja aku goreng. Nah, ini aku goreng dan aku udah potong kecil-kecil. Kalau misalnya bersihin ikan itu agak sulit ya, karena mungkin gak biasa ya, licin banget masya Allah. Nah, di sisi lain aku juga punya kangkung. Nah, ini kangkung lagi naik daun semenjak hujan terus menerus akhir-akhir ini. Jadi kangkung 1 ikatnya itu ada harganya. Jadi ada yang jual 1 ikat 5.000 dan bayam juga naik daun. Entah kenapa ya. Dan anehnya kalau misalnya sayuran lagi mahal, pasti pengennya yang makan yang lagi mahal itu. Entah kenapa. Nah, di sini alhamdulillah ikannya sudah mateng dan langsung aja aku angkat. Ini jadi mencut kayak gini ya, ya Allah. Tapi gak jadi masalah deh karena kan udah digoreng. Kadang ini bingung, kepalanya gede banget, badannya kecil lah Allah, dan ini kepalanya belum garing banget. Nah, langsung aja di sini aku cuci kangkungnya sampai bener-bener bersih. Ini 3 ikat 5.000 kalau nggak salah ya harganya. Nah, ini langsung aja di sini aku siapin bumbu dan kasih garamnya, dikasih penyedapnya, dikasih ini pastinya. Tapi kalau misalnya makan kangkung itu enaknya itu pas masih anget ya, jadi udah ditumis kayak gini nih. Nah, terus langsung aja dimasukin kangkungnya dan masaknya itu setengah mateng. Karena apa, nanti kalau misalnya setengah mateng terus pakai nasi anget, apalagi kalau misalnya masaknya itu pakai terasi dikit aja, jadi ditumis kayak gini tapi kasih terasi sedikit, terus langsung aja dimasukin. Kalau misalnya nggak mau banyak airnya ya udah nggak usah dikasih air dulu, langsung aja ditumis gitu. Nah, udah gitu langsung kamu siapin nasi anget sama makan kangkung, masya Allah itu udah kayak bener-bener level of the love. Enak banget banget banget. Tapi kan semenjak aku kayak gini yang aku kan punya asam urat ya, jadi nggak bisa makan yang hijau-hijau kayak gini, jadi nanti sakit, kakiku sakit, cenut-cenut gitu kalau malam, nggak nyaman banget. Padahal aku suka banget sama tumis kangkung anget-anget makan pakai nasi, ya Allah.
Ya sudahlah, biarlah gak jadi masalah, terima aja ya keadaan dan selalu berdoa bismillah, badan selalu sehat, dijauhkan dari segala penyakit, amin ya mujibas sailin. Nah ini langsung aja aku tumis apa ini ya. Nah kita lihat nanti. Nah langsung di sini aja aku langsung kasih air. Nah ini aku kasih gula sedikit ya, langsung diaduk-aduk. Nah di sini aku juga kasih bumbu balado. Kalau misalnya cabai lagi mahal bisa pakai ini. Solusinya ini juga pedas. Dan aku masak tahu guys. Nah ini aku masak tahu balado. Sebenarnya enak, tahu itu enak ya, tapi tahu kalau misalnya mau masak tahu ini, tahunya itu yang kuning digoreng dulu setengah mateng baru pakai ini. Tapi kan kadang aku nggak mau ribet ya, yang udah digoreng aja kayak gini deh. Nah ini alhamdulillah di sini aku juga mau bikin tempe goreng. Kalau misalnya masak di warung, gorengan itu kayak harus ada gitu. Kalau misalnya nggak ada, kayak ada yang nanyain, kamu bikin gorengan nggak, ada gorengan nggak, kadang belum jadi juga udah ditanyain. Ya Allah, alhamdulillah, terima kasih ya Allah atas rezekimu ya Allah, tambahkan lagi, pertahankan ini ya Allah, amin. Nah di sini langsung aja ini aku kasih airnya karena ini udah komplit banget bumbu-bumbunya. Kalau misalnya mau ditambahin bawang putih, oke bisa biar lebih enak, tapi ini aja udah cukup ya. Kadang kalau misalnya kebanyakan bumbu gimana gitu ya, kurang bumbu juga nggak enak ya. Ya gitu deh. Nah di sini ini adonannya udah pas banget untuk gorengan. Jadi ini tinggal dimasukin aja, dan alhamdulillah tahunya udah mateng tuh kan. Jadi cantik kayak gini kalau misalnya pakai bumbu balado. Udah pedes jadi bikin merah sayurannya. Apalagi kalau misalnya masak sayur santan terus pakein bumbu balado kayak gitu aja, pasti warnanya lebih cantik. Nah alhamdulillah di sini langsung aja aku mau goreng tempe goreng. Ini harus hati-hati ya guys. Jadi kalau misalnya goreng tempe itu harus, ya apalagi ini pakai tangan kosong ya kayak gini, padahal ada centong, harus pelan-pelan naronya, jangan panik. Nah tuh kan keluar keluar dari garis minyaknya. Ya Allah, lindungilah kami ya Allah dimanapun kami berada. Ya Allah, selamatkanlah kami ya Allah. Apalagi kemarin tangan aku itu kena minyak panas kayak gini ya Allah, sakit banget ya. Ya sudahlah, tak jadi masalah, sudah terjadi ya sudah terjadi, bisa jadi untuk pelajaran, untuk hati-hati, namanya masak di kompor. Nah ini langsung aja aku balik-balikin, enggak dibalikin dong, biar enggak lengket apanya ini namanya, tempenya aku angkat dan disisihkan karena aku mau nambah tempenya di pinggir-pinggir. Jadi masaknya itu jadi sekalian banyak gitu loh. Nah di sini kan aku tambahin tempenya karena kalau misalnya masaknya cuma segitu kayak waktunya itu gimana sih, waktunya kan namanya goreng tempe di warung kan udah diburu, harus buru-buru gitu, cepet-cepet. Ya udah aku akalin aja kayak gini, jadi biar kata wajahnya kecil tapi bisa masak banyak. Nah ini triknya kayak gini ya, meskipun wajan kecil tapi bisa masak tempe bejibun. Dan alhamdulillah di sini tinggal dibalikin aja tempenya. Nah ini agak sulit ya, lengket ya, jadi harus diperhatiin kalau misalnya goreng tempe, kalau enggak nanti yang ada lengket, susah dipisah. Nah ini alhamdulillah udah mateng. Terima kasih ya udah nonton video aku.